Yo, kembali ke channel gua. Oke, jadi sekarang gua akan bahas mengenai trailer terbaru dari Wonder Woman tahun 84. Wah, jadi itu yang gua lihat setelah gua melihat Wonder Woman film yang pertama. Ini baru kemarin gua baru nonton Wonder Woman yang terbaru dulu 2017 yang lalu. Itu gua lihat anjir, sumpah keren banget anjir. Biasanya gue itu orangnya nggak terlalu suka dengan hero wanita yang dijadikan tokoh utama. Tapi di sini galapannya gila banget, gue suka banget plot twistnya, kena banget. Ternyata dia harus berhadapan dengan Dewa Ares, anjir, dewa perang, anjir, gile. Dan ini adalah plot twist dimana Steve Trevor itu akhirnya mati pada saat dia meletakkan pesawatnya untuk menyelamatkan seluruh Jerman. Wah, anjir, gila banget anjir. Itu semuanya kena banget loh, sumpah. Sumpah gila banget. Dan ini trailer keduanya, gue lihat di DC Fandom kemarin diperlihatkan bahwa wah, oke. Penasaran gimana ceritanya? Langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, jadi seperti yang kalian tahu bahwa di trailer ini memperlihatkan setiap peradegannya bahwa kita bisa diketahui bahwa Steve Trevor itu ada lagi anjir setelah 60 tahun, gila anjir, dari tahun 1912 sampai tahun 84, gila 60 tahun lebih anjir itu. Dan itu kita lihat sendiri bahwa Steve Trevor itu nggak menua sama sekali. Bayangin 60 tahun lu masih seumur segitu anjir, gila banget. Dan di film itu tersebut Wonder Woman akan menghadapi dua villain sekaligus, yaitu Cheetah dan juga Max Lord. Bang, Max Lord itu siapa? Oke, gua akan ceritakan sini ya. Maxwell Lord adalah seorang pengusaha besar, dan dia juga merupakan hampir seperti mirip dengan Lex Luthor ya. Dia itu ingin menghancurkan semua superhero yang mengaku diri mereka sebagai dewa gitu loh. Jadi Wonder Woman itu kan adalah superhero yang juga kekuatannya hampir seperti dewa kan. Dan si Maxwell Lord ini nggak mau, dan akhirnya dia memanfaatkan si Diana Prince itu yang ternyata dia itu sedang putus cinta karena Steve Trevor mati. Dan akhirnya si Maxwell Lord itu mengupayakan untuk mengambil kesempatannya untuk membuat Diana ini akan jatuh cinta kembali dengan Steve Trevor. Nah, lu tahu sendiri kan bahwa Maxwell itu adalah ahli ilusi, bukan seperti Mysterio ya. No, bukan seperti itu. Jadi Maxwell itu adalah ahli tipu yang bener-bener gila banget lah. Dan juga kalau gua bandingkan dia dengan Lex Luthor, ya gua masih mending Lex Luthor anjir, karena Lex Luthor itu rencananya bener-bener wow, gila banget. Lu bisa cek aja di serinya Smallville, BVS, terus habis itu Superman Returns. Sekarang bisa lihat lah, semua trapnya Lex Luthor tuh kita nggak bisa perkirakan gitu loh. Jadi gila banget sumpah. Oke, makin lanjut lah. Mengenai Max Lord ini, dia tuh mengundang dua perempuan untuk bekerja di perusahaannya. Itu adalah Diana Prince dan juga Barbara. Nah, Barbara ini tuh adalah kita villain ikoniknya dari Wonder Woman. Dan juga si Barbara ini kalau dapat detail itu diceritakan bahwa si Barbara itu selalu sial. Dia tuh tidak pernah mendapatkan kehidupan yang benar-benar idaman gitu. Juga dia tuh kehidupannya selalu dipenuhi dengan kesialan. Dia nggak diterima kerja, dia nggak dihargai oleh orang lain. Apapun yang dia suka itu orang lain selalu nggak suka sama dia. Jadi kehidupannya benar-benar pahit gitu loh. Sampai akhirnya si Maxwell Lord itu mengundang dia, dan akhirnya di trailer itu diperlihatkan bahwa dia sudah menjadi Cheetah gitu loh. Dan gue nggak tahu ya apa asal usulnya Cheetah itu di dalam komiknya sendiri. Tapi yang jelas di dalam trailer itu semua dalangnya adalah Maxwell Lord. Oke. Ya, storynya itu aja sih menurut gue, karena yang gue lihat sini adalah untuk Steve Trevor-nya. Gue fokus ke Steve Trevor-nya. Bagaimana dia bisa hidup kembali coba setelah dia meletakkan pesawatnya sendiri dan mengamankan semua tentara Jerman yang di sana, dan sementara Wonder Woman itu sedang berhadapan dengan Dewa Ares. Nah, bagaimana dia bisa hidup kembali? Nah, inilah teori-teori gila gue pada saat gue lihat Wonder Woman itu, ketika melihat, waduh, Steve Trevor ada lagi nih. Satu, dia pada saat meledakkan pesawatnya itu, dia langsung menjatuhkan dirinya ke laut. Karena pesawatnya itu kan pada saat dia melandas itu kan melewati laut kan, agar pada saat gas yang dia bawa itu tidak menyerang pangkalannya pasukan Jerman di situ. Tapi di situ pada saat dia meledak kan kita nggak diperlihatkan kan Steve Trevor itu selamatnya gimana. Nah, menurut gua dia menjatuhkan dirinya ke air. Dia pakai kursi lontar. Setelah dia pakai kursi lontar, barulah dia jatuh ke air dan dia memalsukan kematiannya sendiri. Inilah teori dari dulu tuh gue seperti itu anjir.
Ya bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Atau kalau enggak, si Maxwell Lord itu dia memakai hologram atau memakai tubuh seseorang dan menjadikan tubuh orang itu seperti mirip dengan Steve Trevor. Makanya Steve Trevor itu di film itu dia nggak menua, karena tubuh yang digunakan oleh Maxwell Lord itu untuk mengelabui si Diana Prince itu adalah tubuhnya orang lain. Lu ngerti nggak maksud gue? Jadi Maxwell itu menculik seorang laki-laki ya, dan dia mencoba untuk mengubah orang itu menjadi seperti Steve Trevor. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah bahwa semua yang Diana Prince alami ketika dia bertemu dengan Steve itu adalah hayalan. Nah, bisa jadi nih, ada 3 kemungkinan nih. Yang pertama, si Trevor memasukkan kematiannya, dan juga yang kedua, si Maxwell Lord itu menculik satu orang dan mengubah orang itu menjadi mirip seperti Steve Trevor dengan sekalian dengan pikiran dan juga kenangannya. Dan yang ketiga adalah Diana Prince itu sepanjang film itu adalah halu. Kita nggak tahu karena dari story sendiri si Patty ini mengatakan bahwa ide untuk memunculkan Steve Trevor itu sudah ada sebelum si Gal Gadot ini akan di casting sebagai Diana Prince alias Wonder Woman. Lu gila tuh. Jadi saudaranya itu udah ada ide seperti itu, dan kita sebagai fans, wah gila nih anjir. Gua bener penasaran apakah ide-ide gue itu akan ada muncul di film itu anjir, karena yang gue lihat sini tuh Steve Trevor-nya itu waduh. Ini gue bener penasaran banget anjir, gila. Gue kaget banget pada saat gue lihat anjir nih orang ada lagi. Dan kita bisa melihat bahwa Diana Prince itu sepanjang di trailer itu dia bingung antara dia ingin menyelamatkan dunia sebagai Wonder Woman atau dia ingin fokus ke Steve Trevor-nya, karena dia tahu bahwa kasnya Steve sudah ada lagi dan mereka fokus untuk pacaran di sana. Nah, Diana di sini di trailer sini diperlihatkan bahwa Diana ini bingung antara dia ingin menjadi superhero atau dia harus menikah dengan Steve dan mempunyai anak, dan akhirnya mereka bisa menjadi pasangan suami istri yang harmonis. Kita nggak tahu di sini. Inilah menyebabkan Diana itu bingung gitu loh, ada menyelamatkan dunia atau menjadi keluarga. Jadi juga kita tidak diperlihatkan pasukan Amazon sama sekali. Kita nggak diperlihatkan kerajaan Amazon lagi. Jadi Diana di sini tuh udah bener-bener hidup di dunia manusia. Jadi seperti itu anjir. Gua lihat di film pertamanya ya, ketika dia melihat Steve-nya mati itu, waduh. Gue gila banget coba anjir. Dan gue suka plot twist-nya yang film yang lalu, plot twist-nya Dewa Ares itu mengungkapkan siapa dirinya itu anjir. Gue kira itu adalah Ludendorff dalam dibalik pembuatan gas itu bersama Dr. Maru. Ternyata anjir dia itu adalah orang yang baik kepada Steve dan Diana selama ini di awal-awal scene. Anjir, itu gila banget sih, itu menjelaskan plot twist-nya itu yang kita sebagai penonton tuh gila banget sobat. Pas saat gue liat, damn anjir, gue bener-bener gue gak nyangka loh, sumpah gue gak nyangka banget ternyata dia ada di dalam dibalik semua ini Dewa Ares. Menurut para pasukan Amazon itu, jika Dewa Ares mati maka perang akan berakhir di seluruh dunia. Tapi kenyataan tidak, setelah Ares mati kan masih banyak perang kan, dan masih banyak orang-orang yang berusaha untuk membunuh para komplotan, berusaha untuk saling membunuh lah, jadi seperti itulah. Ya intinya nggak ada. Kalau Dewa Ares mati, kalau perang nggak ada, jadi Justice League nggak akan pernah ada dong. Nah logikanya seperti itu kan dalam DCU Universe kan seperti itu ya. Anjir gue lihat pas itu gila banget sih. Steve Trevor ini. Jadi ada 3 teori tadi ya. Kalian bisa mundurin durasi ini. Kalian bisa lihat sendiri 3 teori apa yang sudah gue persiapkan untuk Steve Trevor ini, mengapa dia bisa balik kembali di Wonder Woman sequel yang itu, karena gue penasaran banget anjir. Jadi tapi gini, kalau dia balik kembali dari tubuh orang yang sudah dibayangkan oleh Maxwell Lord, tapi gini, kalau dia itu adalah ilusi, semua itu adalah ilusinya Diana sendiri, nggak mungkin dong ada scene dimana si Steve ini mengintai pesawat sama Diana untuk menghindari serangan ledakan bom gitu loh. Ya itu nggak tahu ya, gue nggak tahu, tapi ada kemungkinan atau enggak, ini terserah kalian ya. Jadi gue hanya memaparkan ide gila gue aja ke video ini, dan kalian bisa percaya atau enggak, dan kalian tulis di komen di bawah bagaimana Steve Trevor ini bisa kembali lagi. Dan seperti itu. Yang gua nggak ngerti di sini adalah kenapa sih Diana Prince ini mengenakan armor emas, karena seperti kalian tahu bahwa gua itu nggak prefer sama Wonder Woman, karena gue memang nggak pernah baca komiknya gitu loh. Tapi di sini gue lihat armor emas ini masih gimana, karena gue agak nggak tahu sih untuk armor emas ini maksudnya apa. Apakah ini dibuat oleh para pasukan Amazon untuk menghadapi
perang lagi antara dunia manusia dengan dunia para bangsa Amazon, atau gua nggak tahu gimana, tapi yang jelas gua nggak tahu. Kalau kalian ada yang tahu, terus komen-komen di bawah ya, karena gua pengen tahu banget tuh seperti apa. Karena anjir, Wonder Woman sini tuh digarapnya rapi banget, sumpah. Rapi banget, rapi semua. Gue seneng banget rapi. Ini film solonya DCU yang benar-benar sukses itu. Makanya dulu itu pada saat Wonder Woman rilis itu mereka langsung dapat berapa itu anjir. Sukses film pertamanya Wonder Woman, Aquaman, Shazam, Birds of Prey, sukses. Makanya itu, dan kebanyakan yang mengatakan sukses itu adalah para fans DC sendiri. Nah, ini yang gue suka. Karena dari dulu film DC itu, dari dulu tuh yang menggarap yang benar-benar itu adalah Zack Snyder. Nah, Zack Snyder itu hanya untuk membuat film DC-nya hanya untuk para fans saja. Sementara untuk Wonder Woman, Aquaman, Shazam, yang mengirim itu adalah yang mereka itu membuatnya seperti film Marvel, yaitu menceritakan dari seluruh alur ceritanya itu rapi banget. Dan jujur gue suka banget, jujur aja, karena akhirnya di situ mereka bisa menggarap film di sini untuk semua, termasuk para fans juga, semua orang yang di luar fans gitu loh. Ini yang gue suka. Jadi semua orang tuh melihat bahwa di situ gak hanya seperti yang kayak BVS, seperti Suicide Squad yang dulu, yang ada Joker yang gak gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja untuk video kali ini guys mengenai Wonder Woman ya. Kalau kalian ada yang tahu mengenai bagian-bagian yang gue lewatkan gitu, tulis komen di bawah ya, karena gue ingin membuat komunitas DC yang bener-bener gila banget, dan juga kita saling diskusi, kita saling mengingatkan, kita saling berbincang-bincang bareng. Makanya itulah impian gua dari pertama gua awal buat channel ini adalah untuk membuat komunitas DC yang benar-benar asik banget. Jadi seperti itu. Kalau ada yang fans yang nggak tahu, wajar, karena mungkin dia belum baca komiknya mungkin, atau dia belum lihat DC yang movie atau seriesnya mungkin. Nah, kita sebagai anggota fans kan harus mengingatkan gini. Jadi jangan sampai menyalahkan lah ya, karena gue lihat di beberapa video sebelumnya ada orang yang fans Marvel dan dia ngejudge gue. It's okay, nggak masalah. Karena gue di sini hanya sebagai kreator, dan kreator gue bisa lo lihat dan juga bisa lo nilai, baik pun itu positif maupun negatif, itu terserah kalian. Yang penting inilah karya gue. Jadi seperti itu sih. Makanya dari dulu gue ingin seperti itu sih. Jadi seperti itu. Oke, itu aja untuk video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios guys. Woo!